dari kelompok 1, saya Pino Ramadhani, NIM 012 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM 14 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Erlin Dwi Nurrohimi, NIM 06 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Elis Kaye dengan NIM 36 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Alvina Mutianzalna, NIM 49 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Rina Idayanti, NIM 9 dari kelas A. Di sini kelompok kami akan menampilkan video mengenai pembahasan materi ikatan logam dan ikatan hidrogen. Jadi selamat menyaksikan video dari kami. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi ini, silakan dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kuliahan kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ikatan logam. Unsur logam. Logam berasal dari bahasa Yunani, yaitu metalon, merupakan sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation dan memiliki ikatan logam. Unsur-unsur logam yaitu ada aluminium, barium, besi, emas, kalium, dan lainnya. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Ikatan logam terjadi jika sejumlah besar atom berbagi elektron. Logam cenderung melepas elektron sehingga bermuatan positif. Nah, contoh dari ikatan logam adalah Na berikatan dengan Na, Fe berikatan dengan Fe, dan Al berikatan dengan Al. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan terkait ikatan logam? Saya Bu, Ibu gimana cara terjadinya proses pembentukan ikatan logam? Nah, jadi anak-anak, contoh dari ikatan logam yaitu kita memiliki natrium yang memiliki nomor atom 11. Jika dijabarkan, maka konfigurasinya menjadi jadi ini tuh sudah melepaskan elektron terluarnya sehingga menjadi Na+. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Ibu. Lanjut, jika digambarkan maka gambarnya akan seperti ini. Nah, gambarnya akan seperti ini. Jadi ini tuh titik ini tuh digambarkan sebagai elektron yang dilepaskan oleh Na ini tadi. Nah, karena ini tuh bermuatan negatif. Nah, karena dia bermuatan negatif dan Na ini bermuatan positif, maka akan terjadi gaya tarik menarik yang kalau digambarkan akan seperti ini. Maka gambarnya akan seperti ini. Nah, di sini akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, elektron ini sendiri dia sifatnya itu bergerak bebas. Nah, sehingga akan mengelilingi Na+ ini. Seperti ini ya. Nah, elektron yang bergerak bebas ini biasanya disebut sebagai lautan elektron.
atau elektron bebas. Jadi ikatan logam itu kaitan menarik antara elektron yang lepas dengan atom lain yang bermuatan positif ya. Iya, sekali. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Ada. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang teori lautan elektron. Teori ini dikemukakan oleh ahli kimia yang bernama Drude pada tahun 1902 dan disempurnakan oleh ahli kimia lainnya yang bernama Lorentz pada tahun 1916. Sehingga teori ini disebut juga dengan teori Drude-Lorentz atau teori elektron bebas. Menurut teori ini, elektron valensi logam bergerak bebas dan mengisi ruang-ruang di antara kisi-kisi kation logam yang bermuatan positif. Di sini Ibu sudah gambarkan tentang teori lautan elektron. Nah, bisa dilihat ini tadi itu elektron valensi logam yang bergerak bebas itu yang ini. Semuanya elektron valensi yang bergerak bebas itu akan mengisi ruang-ruang di antara kisi-kisi kation yang bermuatan positif. Jadi yang ini tuh disebut dengan lautan elektron. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari unsur logam berdasarkan teori lautan elektron. Yaitu yang pertama, wujudnya itu berupa zat padat atau solid pada suhu ruang. Dan yang kedua yaitu konduktor listrik, di mana daya hantar listrik pada logam disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Jika listrik dialirkan melalui logam, maka elektron valensi logam akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah, sehingga terjadilah aliran listrik dalam logam. Baik, yang ketiga itu adalah penghantar panas, di mana jika sejumlah kalor atau panas itu diserap oleh logam, maka elektron-elektron valensi logam akan bergerak lebih cepat dan elektron-elektron tersebut membawa sejumlah kalor yang diserap. Akibatnya, kalor dapat didistribusikan oleh logam ke seluruh kristal logam sehingga logam itu menjadi panas. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat unsur logam, yaitu yang keempat, ada lentur atau mudah ditempa. Di mana logam ini memiliki sifat lentur atau mudah ditempa, dibengkokkan tetapi tidak mudah patah. Nah, di sini nih bagaimana dapat dijelaskan? Kisi-kisi kation bersifat kaku atau tetap di tempat. Sedangkan elektron valensi ini logam bergerak bebas. Nah, jika logam ditempa atau dibengkokkan, terjadi pergeseran kation-kation, tetapi pergeseran ini tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Nah, dapat anak-anak lihat dari gambar di atas bahwa jika logam ditempa atau dibengkokkan terjadi pergeseran kation-kation. Nah, seperti ini. Ketika logam itu dipukul dengan palu, maka terjadi kan geseran dari kation-kation itu. Nah, tapi pergeseran ini tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron itu sendiri. Yang kelima ada mengkilap. Anak-anak bisa lihat pada gambar di atas ini bahwa proses perpindahan elektron keluar itu disebut eksitasi. Lalu kemudian energi tersebut akan kembali ke tempat asalnya. Nah, proses kembalinya energi
atau elektron itu disebut pembebasan energi dalam bentuk cahaya. Nah, inilah yang menyebabkan saat logam diberi cahaya, ia akan terlihat mengkilap. Baik, kita lanjut. Yang keenam ada titik didih atau leleh tinggi. Nah, di mana titik didih dan titik lebur logam makin tinggi bila ikatan logam yang dimiliki makin kuat. Dalam sistem periodik unsur, pada suatu golongan dari atas ke bawah, ukuran kation logam dan jaring-jaring logam makin besar. Hal ini menyebabkan jarak antara pusat kation logam dengan awal elektronnya semakin jauh, sehingga gaya tarik elektrostatik antara kation logam dengan awan elektronnya semakin lemah. Hal ini dapat dilihat pada titik didih dan titik lebur logam alkali. Nah, bisa anak-anak lihat pada gambar di atas bahwa logam Li ini titik leburnya 180, titik didihnya 1330. Sedangkan logam Na ini titik leburnya 97,8 dan titik didihnya 892. Nah, ini membuktikan bahwa titik didih atau leleh logam itu lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ikatan hidrogen, gaya van der Waals, serta gaya London. Nah, sebelum kita mempelajari ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan gaya London, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui mengenai gaya pada ikatan kimia. Nah, anak-anak bisa dilihat di PPT yang Bapak tampilkan, bahwasanya gaya pada ikatan kimia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaya intermolekul, yaitu adalah gaya yang terjadi dalam satu molekul. Kemudian yang kedua ada gaya antar molekul, atau gaya yang terjadi antara dua molekul atau lebih. Jadi perbedaannya itu gaya intermolekul itu terjadi dalam satu molekul, sedangkan gaya antar molekul itu melibatkan dua molekul atau lebih. Gaya intermolekul itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ikatan ion, yaitu adalah ikatan antara atom logam dan atom non-logam. Contohnya apa? Contohnya kita misalnya punya HCl. Nah, HCl kita ketahui bahwasanya H merupakan unsur non-logam, sedangkan Cl atau klorin itu merupakan unsur logam, sehingga ini membentuk ikatan ion. Yang kedua adalah ikatan kovalen, yaitu adalah ikatan non-logam dengan non-logam. Contohnya apa? Contohnya ialah misalnya kita punya senyawa CH4. Nah, CH4 itu merupakan contoh dari ikatan kovalen, yakni C ikatan kovalen, yaitu C merupakan atom non-logam berikatan dengan H4 atau 4H yang merupakan atom non-logam juga. Berikutnya yang ketiga adalah ikatan logam. Nah, ikatan logam seperti yang telah dijelaskan tadi, khususnya ikatan logam itu merupakan ikatan yang terjadi antara logam dengan unsur logam. Contohnya apa? Contohnya yaitu adalah ikatan antara Na dengan Na. Itu merupakan contoh dari ikatan logam. Berikutnya yang kedua yaitu adalah gaya antar molekul. Nah, inilah gaya antar molekul yang memuat ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan gaya London. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terbentuk antara atom H dengan atom yang memiliki sifat elektronegatifan yang tinggi, yaitu atom-atomnya berupa FON. Nah, cara mudah menghafal ikatan hidrogen yaitu ikatan antara H dan F, O atau N, atau bisa disebut sebagai ikatan elektron. Nah, berikutnya ikatan hidrogen yang dimiliki oleh suatu molekul itu sangat sulit untuk diputuskan, sehingga menghasilkan titik didih senyawa yang mengandung ikatan hidrogen itu lebih tinggi dibandingkan ke senyawa yang lain. Misalnya titik didih HF dengan titik didih HCl itu lebih tinggi titik didih dari HF, karena HF mengandung ikatan hidrogen, sedangkan HCl merupakan ikatan ion. Berikutnya yaitu contoh-contoh molekul yang terbentuk dari ikatan hidrogen. Itu yang pertama adalah HF, yang kedua adalah H2O atau hidrogen, yang ketiga adalah NH3, yang keempat adalah CH3OH, yang selanjutnya yaitu C2H5OH. Nah, bisa dilihat di gambar contoh bentuk ikatan hidrogen dan ikatan antara NH3. Bapak gambarkan ikatan antara hidrogen, yaitu kita punya H2O lah, kita Bapak gambarkan, yakni kita
bentuk struktur Lewis-nya yaitu O H H. Nah, perlu diingat, maksudnya ikatan hidrogen tadi kan merupakan gaya yang terjadi antar molekul, bukan intermolekul. Jadi dia melibatkan dua molekul atau lebih. Di sini kan ada dua molekul H2O. Nah, mana sih yang dimaksud dari ikatan hidrogen? Nah, ikatan hidrogen itu merupakan ikatan yang terjadi antara atom H yang di sebelah kiri dengan atom O di hidrogen yang sebelah kanan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai ikatan hidrogen. Kemudian contoh yang kedua kita punya NH3. Nah, berikutnya kita punya contoh NH3. Nah, NH3 ini dapat membentuk ikatan hidrogen. Yakni di mana atom H dari NH3 yang sebelah kiri ini akan berikatan dengan atom NH3 yang sebelah kanan. Nah, ikatan inilah yang kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang gaya van der Waals. Gaya van der Waals yaitu gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan. Nah, gaya ini tuh berhubungan dengan sifat molekul kovalen yaitu polar dan nonpolar, atau kita bisa sebut dengan dipol. Nah, partikel ini tuh dapat berupa ion, molekul dipol permanen atau dipol terinduksi. Kejadian ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron, atau bisa juga disebut dengan gaya tarik-menarik elektrostatis atau gaya Coulomb. Anak, jenis gaya van der Waals itu yang pertama ada dipol permanen atau dipol-dipol, yaitu terjadi antara molekul kovalen polar dengan molekul kovalen polar. Contohnya yaitu gaya antara molekul HCl. Nah, HCl ini memiliki elektronegatifan yang besar, sehingga HCl ini disebut dengan ikatan polar. Di mana nantinya Cl ini akan membentuk kutub negatif dan H akan membentuk kutub positif. Cl ini dia membentuk kutub negatif karena dia lebih mudah untuk menarik elektron. Nah, jadi gaya yang berikatan ini disebut dengan dipol permanen atau dipol-dipol, yaitu terjadi antara molekul kovalen polar dengan molekul kovalen polar. Nah, selanjutnya anak-anak yang kedua yaitu dipol terimbas atau terinduksi, yaitu terjadi antara molekul kovalen polar dengan molekul kovalen nonpolar. Contohnya yaitu gaya antara molekul HCl dengan H2, di mana HCl ini merupakan molekul polar dan H2 ini merupakan molekul nonpolar. Nah, jika digambarkan, HCl ini nantinya akan membentuk dipol atau kutub positif negatif. Dan H2 ini tidak membentuk molekul karena dia memiliki molekul nonpolar. Jadi digambarkan seperti ini. Nah, jika nanti H2 ini mendekati HCl, dia akan terimbas sehingga nantinya HCl ini akan membentuk kutub positif dan negatif juga, di mana HCl ini nanti tetap akan
akan menjadi dipol atau kutub positif dan kutub negatif, dan H2 akan juga membentuk dipol atau kutub positif dan negatif. Di mana gaya ini disebut juga dengan gaya dipol terimbas. Baik anak-anak, di sini kita akan mempelajari gaya London, yaitu gaya antar molekul yang terjadi antar molekul nonpolar dengan nonpolar yang dikemukakan oleh fisikawan dari Jerman, yaitu First London. Gaya London ini ditimbulkan akibat dipol sesaat pada suatu atom dan berimbas pada atom yang berada di sekitarnya. Kemudian contohnya itu ada antara molekul H2 dengan H2. Di sini ada molekul H2 yang dimana H2 itu adalah nonpolar. Jadi nonpolar itu tidak dapat membentuk kutub atau dipol. Jadi bagaimana caranya dia dapat berikatan sedangkan dia tidak dapat membentuk dipol. Jadi dapat kita gambarkan seperti ini. Jadi bagaimana caranya mereka dapat berikatan sedangkan mereka tidak dapat membentuk dipol. Jadi elektron itu bergerak bebas dan tidak merata. Jadi ada kalanya elektron akan bertumpuk atau menetap di sini di H yang sebelah kanan. Jadi jika dia bertumpuk di sebelah kanan, maka molekul H yang di sisi kanan akan membentuk dipol negatif. Sedangkan yang di sebelah kiri dia akan memuat elektron yang sedikit, maka dia akan berbentuk dipol positif. Begitupun untuk molekul selanjutnya. Jadi kita dapat gambarkan dia akan seperti ini. Jadi dia akan membentuk ikatan, namun ikatannya itu hanya sesaat. Makanya dinamakan dipol sesaat atau dipol gaya London. Oke, jadi setelah mempelajari materi mengenai ikatan hidrogen dan ikatan logam, jadi dapat kita ketahui bahwasanya contoh gaya van der Waals dan gaya ikatan hidrogen itu yang pertama itu adalah gula larut dalam air. Itu karena molekul-molekul gula itu mampu tercampur merata dengan molekul air. Ini sesuai dengan konsep ikatan hidrogen. Yang kedua yaitu adalah pakaian yang basah jika dijemur menjadi kering, karena molekul-molekul air pada pakaian akan menguap menjadi molekul uap air dan akan terlepas dari pakaian. Kemudian perbandingan titik didih. Nah, itu didih ikatan hidrogen itu lebih tinggi dibandingkan perbandingan titik didih gaya dipol permanen, dan lebih tinggi juga daripada titik didih gaya dipol terimbas, dan lebih tinggi daripada titik didih gaya London. Atau jika digambarkan seperti ini, misalkan kita punya contoh senyawa ikatan hidrogen yaitu HF, itu memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa dari gaya dipol permanen yaitu HCl, dan memiliki titik didih lebih tinggi daripada senyawa yang memiliki gaya dipol terimbas. Dan lebih tinggi juga titik didihnya dibandingkan dengan titik didih daripada molekul gaya London. Nah, jadi perbandingan titik didihnya yang paling tinggi yaitu adalah titik didih dari senyawa ikatan hidrogen, sedangkan yang paling rendah titik didihnya yaitu adalah titik didih dari senyawa yang mengandung gaya dipol sesaat atau gaya London. Nah, baik, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Siapa yang ingin membaca kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan tadi? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke.
Jadi kesimpulan dari yang tadi kita pelajari itu, yang pertama, ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bergerak bebas. Nah, terus juga ada sifat dari senyawa ikatan logam itu, yang pertama berwujud padat, yang kedua konduktor listrik, konduktor panas, mengkilat, mudah ditempa, titik didih atau titik lelehnya itu tinggi. Nah, terus ikatan hidrogen, yaitu ikatan yang terbentuk antara atom H dengan atom yang memiliki sifat keelektronegatifan yang tinggi, atau F, O, dan M. Nah, terus gaya van der Waals itu dibagi menjadi gaya dipol permanen dan gaya dipol terinduksi atau terimbas. Gaya London adalah gaya antar molekul yang terjadi antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Dikemukakan oleh fisikawan dari Jerman yaitu Fritz Lange. Oke, terima kasih kepada Adik. Baik, itu tadi yang dapat Bapak sampaikan mengenai ikatan logam dan ikatan hidrogen. Dengan beliau, mohon maaf. Jadi Bapak ada sedikit motivasi buat kalian. Jadi motivasinya ialah yaitu adalah jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Sekian video dari kami. Apabila ada salah kata berbuat kami mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.